Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. Lombok untuk pemilihan HP terbaik untuk ojol dengan metode Fuzzy Sukamoto. Saya sendiri Afwan Yasin dengan NIM 193. Saya Septian Ambara dengan NIM 172. Saya yang Sadi Krisna, NIM 198. Oke, latar belakang masalahnya adalah ah, dari kebutuhan ojol sendiri, baterainya harus awet untuk pemakaian sehari-hari di jalan. Kemudian ada performa, yaitu wajib lancar menjalankan aplikasi berat secara bersamaan atau multitasking, ride hailing, dan GPS. Lalu reliabilitas atau dukungan servis dan ketahanan mesin. Un- Untuk skala inputnya ada 1 sampai 5, di mana 1 sama dengan sangat buruk atau rendah atau juga mahal. Kemudian 5 ya sangat baik, tinggi atau murah. Untuk kriteria inputnya, yang pertama ada harga. Semakin tinggi nilainya, berarti harga semakin murah atau terjangkau. Lalu ada performa, di mana kecepatan prosesor dan RAM. Lalu ada daya tahan atau kapasitas baterai. Untuk data dan masukannya, berikut adalah data spesifikasi yang telah dikonversi ke skala 1 sampai 5. Nah, alternatif yang pertama ada Redmi 14C, di mana untuk nilai harga atau terjangkauan itu dapat nilai 5 atau sangat murah, nilai performa itu dapat 3 atau cukup, dan nilai daya tahan itu dapat 3 juga atau cukup. Lalu ada Infinix Hot 50, untuk nilai harga ada di 4. Lalu untuk nilai performa ada di 4 juga, dan nilai daya tahan ada di 2. Lalu yang terakhir ada Samsung M15 5G, untuk nilai harga cukup mahal dan mendapat nilai 2. Lalu nilai performa itu dapat 5 atau sangat tinggi. Lalu untuk nilai daya tahan itu mendapat 5 atau sangat tinggi juga. Berikut adalah visualisasi grafiknya dan hasil perankingan HP terbaik untuk ojol dengan metode Fuzzy Sukamoto. Oh, yang pertama ada Samsung S15 5G dengan 62,50. Kemudian ada Redmi 4C dengan 50,00. Dan yang terakhir Infinix Hot 50 dengan 33,33. Dan hasil perankingannya, yang pertama ada Samsung M15 5G, kemudian Redmi 14C, dan Infinix Hot 50. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan sistem pendukung keputusan, Sukamoto, Samsung M15 5G adalah pilihan terbaik bagi pengemudi ojek online. HP ini unggul dalam performa dan daya tahan baterai yang krusial bagi ojol, meski harga sedikit lebih tinggi dengan skor akhir kelayakan sebesar 62,50. Lanjut, Chris. Blogspot. Lanjut, lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan untuk menentukan HP terbaik bagi pengemudi ojek online dengan metode Fuzzy Tsukamoto. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengembalian keputusan berdasarkan beberapa kriteria yang bersifat subjektif dan tidak pasti. Untuk latar belakangnya, pemilihan HP untuk ojek online tidak hanya bergantung pada satu faktor. Pengemudi membutuhkan HP dengan harga terjangkau, performa yang baik, serta daya tahan yang baterai yang tinggi. Karena penilaian tersebut bersifat relatif, maka digunakan pendekatan logika fuzzy agar keputusan lebih realistis. Metode yang kami gunakan dalam aplikasi ini adalah metode Fuzzy Tsukamoto. Karena metode ini menghasilkan output scripts dan setiap aturan sehingga cocok untuk proses perankingan alternatif. Untuk penjelasan code-nya, untuk line
1 dan 2. Program ini menggunakan 6PY untuk perhitungan numerik dan matplotlib untuk menampilkan hasil perankingan dalam bentuk grafik batang. Untuk line 8 dan 14 atau def linear up dan def linear down, fungsi ini mempresentasikan kurva keanggotaan linear naik dan turun. Kurva ini digunakan untuk menentukan derajat keanggotaan suatu nilai terhadap kategori kurang dan bagus. Untuk line 20 atau def fuzzy input, setiap nilai input dengan skala 1 sampai 5 akan diubah menjadi 2 derajat keanggotaan, yaitu kurang dan bagus. Proses ini disebut fazifikasi. Untuk line 26 dan 30 atau def inverse, linear down dan linear up, karena metode Tsukamoto mensyaratkan output berupa nilai tegas, maka digunakan fungsi inverse untuk mengubah derajat nilai skor kelayakan. Scroll next. Untuk line 38 yaitu atau depth hitung skor Tsukamoto, fungsi ini merupakan inti dari sistem di dalamnya terdapat aturan fuzzy atau rules yang menghubungkan kondisi input dengan kebutuhan kelayakan HP. Dengan line 53 atau A1 min, ini fungsinya. Aturan ini menyatakan bahwa jika harga, performa, daya tahan sama-sama bagus, maka tersebut sangat layak digunakan. Line 73 dan 74, pembilangan dan penyebut nilai akhir dihitung menggunakan rata-rata terbobot, di mana setiap aturan memiliki bobot sesuai derajat keanggotaan. Hasil akhirnya berupa skor kelayakan antara 0 sampai 100. Untuk line 94 atau depth plot akhir, hasil perankingan ditampilkan dalam bentuk grafik batang, di mana juara 1 itu berwarna emas, juara 2 itu warna merah, juara 3 itu perunggu. Tujuannya agar lebih mudah dipahami secara visual. Next. Mungkin sudah cukup dari itu. Lanjutkan ke rekan saya. Mungkin Implementasi langsung saja dari saya akan mengimplementasikan dari Fuzzy Sakamoto Ozul ini. Kita coba run terlebih dahulu. Di sini kita akan memasukkan data HP yang akan kita bandingkan untuk pemilihan terbaik dengan Fuzzy Sakamoto. Kita gunakan data yang seperti ada di PPT. Yang pertama kita masukkan merek HP untuk HP yang pertama dengan mereknya seperti di PPT tadi, Redmi 14C. Selanjutnya kita masukkan nilai harga dengan nilainya adalah 5. Dan untuk nilai performa yaitu 3. Dan juga nilai daya tahan 3. Selanjutnya ada konfirmasi ingin menambahkan HP atau tidak. Kita ketik Y untuk menambahkan. Untuk HP kedua, kita masukkan mereknya terlebih dahulu. Infinix. Kita masukkan nilai harga. Kita masukkan 4 yang tergolong murah. Kita
kita masukkan performa 4 juga yang tergolong tinggi, dan kita masukkan nilai daya tahan yaitu 2 yang tergolong rendah. Kita enter. Selanjutnya kita masukkan HP yang terakhir. Kita masukkan merek HP-nya terlebih dahulu, yaitu Samsung M5G. Kita masukkan nilai harga yang tergolong mahal. Terus kita masukkan nilai performa 5 yang tergolong sangat tinggi. Dan kita masukkan nilai daya tahan 5 yang tergolong sangat tinggi. Kalau sudah dimasukkan semua opsi HP yang akan dibandingkan, kita ketik N untuk selesai untuk melakukan penghitungan perankingan. Dalam skor akhir perankingan ada rekapan penghitungan untuk setiap opsi HP yang akan dipilih. Nah, di mana ini Samsung M15 5G dengan skor 62,50 dengan detail inputnya 2, 5, dan 5. Dengan rekapan perhitungan alpha 0,250, Z-nya 25, kontribusi 6,25. Dengan R2 daya dan performa bagus. Dengan harga kurang sangat layak alpha 0750, Z75.00 dengan kontribusi 56,25. Dan ini selanjutnya. Dengan pembilang 62,50 dengan penyebut 1000 dengan skor akhirnya dapat ditemukan sebagai 62,50. Selanjutnya untuk Redmi 14C dengan skor akhir 50 dengan input nilai 5, performa 3, dan baterai 3 dengan rekapan perhitungan sebagaimana yang di layar. Dengan pembilangnya dapat ditampilkan yaitu 75 dengan penyebut 1500 dengan skor akhir yaitu tadi 50. Dan yang terakhir untuk opsi HP Infinix Hot 50 dengan skor akhir 33,33 dengan input nilai 4.0, performa 4.0 dengan baterai 2.0. Dengan rekapan perhitungan semua bagus sama dengan saya sangat layak. Alpha 0,250, Z25.00 dan kontribusi 6.25. Dan R2, R3, R4 sebagaimana yang ada di layar. Dengan pembilang 50 penyebut 1500 dengan skor akhir 33,33. Dengan dapat disimpulkan rekomendasi HP yang terbaik yaitu adalah Samsung M15 5G dengan skor 6250 seperti yang sudah ditampilkan pada PPT yang kami berikan tadi. Dan di sini ada opsi untuk menampilkan grafik batang. Dan di grafik batang ini Samsung M15 5G dengan skor 6250 paling tinggi dan nomor urut 2 Redmi 14 dengan skor 50.00 dan Infinix Hot dengan skor 33.33. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.